Salam guru penggerak. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan pemaparan berkaitan tentang materi-materi yang disampaikan. Pada kesempatan hari ini adalah pembahasan atau refleksi diri mengenai keterkaitan antar modul pertama hingga sampai saat ini yang akan nantinya saya paparkan berdasarkan refleksi modul 1.1. Yang pertama ada beberapa hal atau pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan juga proses pembelajaran di kelas dalam lingkup atau sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, karena ini pertanyaan pemantik yang sangat luar biasa sehingga ada beberapa koreksi yang berkaitan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Hal yang yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama adalah banyak peserta didik itu yang pasif. Pasif dalam arti banyak anak yang belum bisa menikmati dalam proses pembelajaran. Kalau saya amati, karena proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya masih berpusat pada saya, pada guru, pada pendidik, bukan pada siswa. Sehingga banyak peserta didik itu yang hanya duduk diam di satu kelas itu bisa mendengarkan para pendidik atau terutama saya pribadi dalam memberikan materi. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang metode-metode belajar yang dilakukan oleh guru. Kalau kita melihat dalam satu kelas itu banyak anak, lebih dari 10 anak, tentu memiliki karakter yang berbeda, potensi yang berbeda, dan juga cara belajar yang berbeda. Nah, ini harus diketahui juga oleh saya pribadi maupun guru-guru yang lain bahwa pemahaman tentang potensi dari setiap anak itu penting karena nantinya akan menunjang keberlangsungan atau kesuksesan dalam belajar. Selanjutnya, yaitu peran guru lebih dominan dalam proses pembelajaran. Tanpa kita pungkiri, kita lebih enjoy, kita lebih mudah melakukan proses pembelajaran dengan cara metode ceramah. Padahal metode ceramah ini mungkin banyak sekali peserta didik atau anak-anak yang sangat mungkin tidak enjoy dalam belajar karena hanya mendengarkan cerita tanpa harus beraksi dan memberikan aksi nyatanya. Nah, yang terakhir adalah ada sebuah kalimat atau istilah, ketika siswa diam, guru pun senang. Mungkin kalau guru-guru zaman dulu atau guru-guru mungkin saat ini mungkin mengetahui ketika dalam suatu ruangan banyak sekali siswa yang diam ketika diajar oleh seorang guru, itu tandanya adalah luar biasa bagus dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya yang saya alami ketika saya mengajar siswa diam itu bukan karena ingin mendengarkan materi yang saya berikan, tetapi karena mungkin materi yang saya berikan itu sangat membosankan. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini banyak sekali kekurangan-kekurangan dan koreksi yang saya lakukan. Pertanyaan kedua, siapa yang berubah dari pemikirannya atau perilaku Anda setelah Anda mempelajari modul 1.1? Nah, di sini diharapkan ada sebuah perubahan. Ya, ternyata benar. Ketika saya mempelajari modul 1.1 ini banyak sekali nantinya koreksi-koreksi yang saya terima sehingga perubahan-perubahan ini sangat nyata dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah kebebasan. Dalam proses pembelajaran saya memberikan kebebasan anak-anak, bukan berarti mengurangi tata tertib, mengurangi peraturan-peraturan dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi memberikan kebebasan kepada anak dengan menentukan gaya belajarnya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, proses pembelajarannya, proses belajarnya itu berpusat pada siswa, bukan lagi seorang pendidik atau saya pribadi seorang guru itu lebih dominan, tetapi lebih menekankan kepada anak-anak yang melakukan aksinya. Yang ketiga, ketika dalam proses pembelajaran selayaknya kita berikan sebuah penghargaan atas mungkin prestasi atau mungkin ketercapaian dari peserta didik sehingga anak-anak merasa dihargai dalam proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah ditambahnya atau perlunya ditambah sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Kalau mungkin pembelajaran sering dilakukan di dalam kelas dengan salah satu inovasi yang sangat sederhana, mungkin bisa kita tambahkan proses pembelajaran, kita pindahkan tempatnya, mungkin bisa di luar ruangan
atau mungkin bisa di alam, atau mungkin di kelas ya. Kalau biasa dengan metode ceramah mungkin anak-anak kita bisa ajak untuk bernyanyi dulu, bermain gitar dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat anak-anak enjoy dan berdampak pada proses pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah apa yang dapat segera Anda lakukan atau Anda terapkan untuk bisa menjadi lebih baik agar dalam proses pembelajaran tersebut bisa mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengenai dengan sistem AMONG. Bahwa dalam proses mendidik seorang siswa, memberikan materi kepada siswa, seorang guru itu harus bisa memberikan tuntunan terhadap anak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, anak itu bagaikan seperti tanaman padi yang hanya bisa tumbuh. Seorang guru hanya bisa menjadi petani yang hanya bisa merawat tanpa harus menentukan kemana dia harus bertumbuhnya. Sehingga dalam proses pembelajaran kali ini, kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntunnya, mengarahkannya kepada hal-hal yang positif, sehingga proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar apun sukses. Dan selanjutnya adalah memberikan sebuah inovasi-inovasi terbaru yang berkaitan tentang metode-metode pembelajaran, sehingga anak-anak itu bisa lebih semangat lagi dalam mencerminkan atau dalam menggapai sebuah ilmu yang akan diberikan. Yang ketiga adalah memberikan motivasi terhadap anak dalam proses belajar. Tentu tanpa kita pungkiri bahwa anak-anak itu ketika datang ke sekolah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sehingga sudah selayaknya sebagai seorang guru selain bisa menuntun juga harus bisa menjadi seorang motivator, membangkitkan semangat-semangat bagi peserta didik. Demikian refleksi yang saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Bayu Nova Anjar Setiawan, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan salam guru penggerak.